Kita lanjutkan seri tutorial kita. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya membuat atap. Berikut kita akan membahas bagaimana cara merubah tampilan eksterior atau memperindah tampilan eksterior dari rumah ini. Langkah pertama, kita buat garis bantu sejajar dengan garis bawah dari rumah ini. Kita gunakan tape measure tool sini, tarik ke atas, kira-kira nilainya 500. Oke. Setelah kita membuat garis bantu sebesar 500, kita buat garis menggunakan pensil menggunakan line sejajar dengan garis yang sudah kita miliki tadi. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya garis di sisi bawah ini. Kita bisa tarik menggunakan push pull. Kira-kira nilainya 125. Oke. Yang satu lagi kita buat juga. Tarik menggunakan push pull. Nilainya kira-kira 125 juga. Oke, ntar. Nah, kemudian bagian bawahnya ini kita rubah warnanya. Caranya aktifkan material kita, material di sini. Oke. Nah, di material ini banyak kategori yang bisa kita gunakan sebagai hiasan dari rumah kita nanti. Seperti di sini ada brick and cladding. Kita bisa tambah misalnya brick ini, jenis batu ini. Kita coba kalau kira-kira cocok kita pakai. Oke, sekarang bentuk bawahnya seperti itu. Nah, sedangkan sisi-sisi yang lainnya kita boleh kalau mau masih menggunakan ini boleh juga. Oke. Oke. Putar di sini sudutnya. Nah, tampilan rumah kita sekarang jadinya seperti ini. Kalau seandainya kita mau membuat pada sisi-sisi yang lain seperti di sini, kita tinggal tambahkan line di sini, buat garisnya sejajar. Kemudian menggunakan push pull, tarik lagi sama dengan yang tadi. Kalau nilainya 125, ini kita buat juga 125. Enter, aktifkan lagi material, pilih warna yang sama. Oke, di sisi atasnya bisa kita kasih warna juga. Oke, kita putar. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat teras depan di dekat pintu masuk ini. Kita buat jaraknya, kita atur dulu jaraknya dari teras ini dengan dinding paling atas. Gunakan ini tape dulu. Jaraknya di sini kira-kira 1255. Kita buat jaraknya kira-kira 500 juga. Oke. Dari sini kita tambahkan satu garis lagi
150. Oke, kecil sedikit tampilannya kita. Nah, sekarang kita ukur sampai batas mana kira-kira kita akan membuat teras depan. Kita masih menggunakan ini tab user tool. Bisa ditarik di sini untuk garis bantunya, kira-kira sampai bagian sini. Kita lepas. Dari sini juga. Ini kita, oke, kira-kira sampai di situ kita lepas. Oke. Berikutnya kita buat sebuah kotak di sekitar garis ini. Kita bisa menggunakan bantuan line boleh atau bantuan rectangle. Saya buat dengan menggunakan line di sini. Buat 4 buah garis. Oke. Nah, kita akan menarik ini. Sebelum menarik, kalau seandainya teras ini mau diberi warna khusus, misalnya diberi warna merah di bagian ini, jadi boleh diberi warna dulu sebelum ditarik supaya nanti kita tidak susah untuk memberi warna lagi. Saya contohkan di sini, saya ambil warna merah, saya pakai di sini, kemudian tarik menggunakan push pull di sini. Nah, kita tentukan berapa kira-kira lebar dari teras kita. Misalnya kita menggunakan lebarnya kira-kira 2,5 meter. Otomatis di sini kita buat 2500 dan enter. Oke, kita lihat seperti apa tampilannya sekarang. Kita putar dari sudut sini. Oke, ini bentuknya. Nah, kemudian kita akan membuat tonggak yang bisa kita di bawah ini, sejajar ke bawah. Nah, caranya kita sediakan dulu garis bantu kita. Oke, kita lihat dari sisi bawah. Nah, untuk memudahkan membuat garis bantu, kita bisa memanfaatkan midpoint dari masing-masing dari kotak ini. Jadi caranya ini menggunakan ini, kita geser ke sini, kita ketemu midpoint, kita beri garis. Sekarang kita berada midpoint, kita geser lagi ke sini. Nah, kita sekarang bertemu midpoint lagi, tapi bukan midpoint dari keseluruhan kotak ini, tapi midpoint dari separuh kotak ini. Kita ambil lagi di sini. Oke, saya jajarkan midpointnya. Kita ambil lagi di sini. Kita mulai lagi midpointnya, kita tarik di sini. Oke, ini lagi. Oke, ketemu lagi midpointnya, kita taruh di sini. Nah, sini antara ini berdua juga ada midpoint, kita tarik di sini. Oke, sekarang dari sisi ini kita ambil lagi midpointnya, titik tengahnya, taruh di sini, tarik. Oke, yang bagian sini kita oke, lepaskan dulu. Warnanya hijau ya. Oke. Kemudian kita ambil midpoint dari sisi ini. Warnanya hijau. Satu lagi di sini. Nah, sebetulnya fungsi midpoint ini cuma untuk membantu kita agar sisi kanan dan kiri kita seimbang nanti di dalam membuat tonggak ini. Nah, sebenarnya banyak sekali garis-garis yang tidak dibutuhkan di sini. Makanya yang tidak butuh itu kita bisa hapus menggunakan eraser ini. Hapus bagian-bagian yang tidak penting di sini juga. Oke. Hati-hati dalam menghapus, jangan salah klik. Contohnya seperti ini, bisa-bisa nanti apa teras kita jadi berantakan. Saya batalkan lagi.
Oke, ini saya hapus. Pinggirnya di sini saya hapus, tengah-tengah saya hapus. Oke. Nah, sehingga sekarang tinggal seperti ini. Saya lakukan hal yang sama juga di samping. Saya hapus di sini, sini. Oke. Sekarang kita sudah memiliki dua buah kotak yang akan kita tarik nanti menggunakan push pull ke bawah. Nah, kedua kotak ini berada pada sisi yang seimbang karena kita membuat dengan menelusuri midpoint dari bagian-bagiannya tadi. Sebelum menarik yang harus dipastikan dulu, kita harus tahu persis berapa jarak dari eh, teras kita ini ke dinding bawah. Kita bisa menggunakan tape measure tool lagi dari sini, tarik ke bawah. Kita bisa lihat di sini nilainya 3702. Oke, 3702 diingat. Jadi pada saat nanti kita menarik di sini menggunakan push pull, ini kita tarik, kita langsung ketikkan nilai 3702, enter. Di samping juga kita langsung tarik 3702, enter. Sekarang kita perhatikan. Oke, kurang lebih seperti ini sekarang bentuk dari teras kita, teras depan kita. Oke. Nah, barangkali di sini nanti kita membutuhkan satu bagian lagi yang akan kita buat palang sejajar ke sampingnya. Kita ukur dulu dengan tape measure tool tadi. Berapa jaraknya ke bawah? Mungkin dari sini kira-kira 500 atau 400 ya. 400. Oke. Bisa diperbesar nanti. Oke. Nah, di sisi ini nanti kita membuat garis menggunakan ini line. Kemudian ke bawah kita ukur juga dari sini sebesar 150. Oke, 150. Oke, di sini kita juga buat garisnya. Oke. Ini garis bantu yang sudah tidak perlu lagi, boleh dihapus. Kita akan menarik ke samping. Sebelum menarik kita pastikan dulu berapa jarak di antara kedua tiang ini. Oke. Masih menggunakan tape measure tool. Di sudut yang ini kita tarik ke sini, pas ke sudut ini. Berarti jaraknya 4360. Jadi kita tarik ini dengan menggunakan push pull. Nilainya 4360 tadi kalau nggak salah. Ya, oke, pas ketemu di pinggirnya. Oke, kira-kira seperti ini dulu untuk sementara bentuk depan dari teras kita. Nah, kalau kita masih mau juga membuat palang ke samping ini, kita bisa buat garis tambahan di sini, masuk di bagian ini. Oke, kita buat di sini menggunakan line. Oke, kemudian jangan lupa ini dibatasi juga. Kalau tidak dibatasi akan semua bagian yang akan tertarik nanti. Nah, kemudian kita ukur berapa jarak dari pinggir ini menggunakan tape measure tool. Sini sampai ke pinggir. Nilainya 2031. 2031. Otomatis kini kita tarik menggunakan push pull bagian ini. Kita tarik dengan nilai 2031, kemudian enter. Oke. Sekarang bentuk seperti ini bentuknya. Kita ambil lagi dari bagian sebelah sini. Kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Oke.
gunakan alur garis berwarna merah. Oke, kita tarik menggunakan push pull 2031, nilainya sama dengan yang sisi tadi. Oke. Perkecil. Nah, ini untuk sementara bentuk dari bagian depan teras kita. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat di sini di sisi-sisi masing-masing jendela ini kita belum membuat pelindung dari hujan. Jadi kita bisa buat di sini. Mungkin kita bisa atur dulu jaraknya dari jendela, berapa jaraknya. Dari sini atur ke atas. Mungkin jaraknya sekitar 500 ya. Ya, kira-kira 500. Atau terlalu besar 500. Ya, kita buat 300 atau 400 ya. 400. Oke. Nah, dari sini kita naikkan juga ke atas sebesar 150 mungkin. Oke. Nah, dari sudut ini kita buat garis bantu juga. Sisi ini satu lagi di sisi ini. Oke, sekarang kita buat kotaknya. Kemudian kita tarik menggunakan push pull ke depan sejauh 400. Oke. Oke, terlalu kecil 400. Mungkin kita bisa tarik dengan nilai 600. Nah, oke. Kemudian kita akan membuat ventilasi udara. Ya, kita akan membuat ventilasi udara dengan jarak mungkin kira-kira dari ini, dari sisi atas ini 150. Oke. Kita bisa buat gunakan rectangle di sini untuk berarti tingginya ke bawah 375, lebarnya ke samping 130. 375, 150 ya, 150. Bentar. Nah, kemudian kita kalau seandainya kita membutuhkan ini dalam jumlah yang banyak, kita bisa mengopi menggunakan move ya. Tarik di sini sambil menekan kontrol. Kita sediakan 2 buah persegi panjang ini untuk masing-masing jendela sebanyak 2 biar seimbang. Ini bisa kita blok berduanya dengan cara tekan ini satu, kemudian shift, klik lagi pada tempat kedua, tekan M, kemudian tarik sambil menekan kontrol ke samping. Oke, tarik lagi sambil menekan kontrol ke samping. Oke. Nah, kita bisa tarik ini menggunakan push pull sejauh 150 ke dalam. 150. Ini sama juga 150. Ini sama juga 150. Ini sama juga, tarik ke dalam 150. Ini tarik juga ke dalam saja 150. Ini kita tarik juga ke dalam 150. Oke. Nah, berarti di sisi ini kita sudah memiliki ventilasi udara. Kita bisa membuat ventilasi udara untuk masing-masing
jendela, mungkin yang ini kita buat juga di sini. Oh, ini ada kesalahan. Kita batalkan dulu. Sebetulnya yang sejajar dengan sisi ini adalah pelindung dari hujan, dari airnya. Kita buat garisnya dulu. Sekarang kita buat menggunakan rectangle. Tarik sejauh 600 ke depan. Oke. Baru di sisi atas ini kita buat dua buah kotak. Oke, kira-kira seperti ini bagian depannya. Berikutnya kita akan membuat lantai di bagian luar rumah kita ini. Kita gunakan rectangle. Kemudian posisikan rectangle di sudut ini. Kemudian tarik persis sejajar di sudut yang satunya lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Persis sejajar. Kemudian ini kita aktifkan. Menggunakan push pull kita tarik ini ke arah bawah sejauh kurang lebih 500. Senilai 500 ntar. Oke. Kemudian di sisi ini kita tarik sedikit ke arah luar biar lebih. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat lantai ini sekeliling dari rumah kita ini sampai ke belakang. Kita tarik menggunakan push pull di sisi bawah ini. Tapi sebelum menarik, bagian-bagian yang tidak penting seperti yang ini, mungkin juga ada bagian lain. Lagi kita hapus saja. Kemudian ini diaktifkan. Tekan P, tarik terus. Nah, kalau bertemu offset limit ini, kita bisa melewatinya dengan bantuan tombol kontrol seperti ini. Dia akan melewati, tarik sampai ke bagian belakang. Oke, seperti ini di bagian belakang dia sudah ada. Ini boleh dia hapus bagian-bagian yang tidak penting ini. Oke. Kita lihat di sini. Kita juga tarik. Ini juga ada bagian yang tidak penting. Oke. Kita tarik sedikit ke arah luar. Nah, kemudian kita bekerja kembali lagi ke bagian depan. Di bagian depan ini kita buat pembatas dari masing-masing bagian teras ini. Ada yang bagian yang tinggi, ada bagian yang rendah. Kita gunakan line. Pertama sisi ini kita buat garis. Perkirakan di sini titiknya. Tarik ke situ. Samping. Sisi ini lagi. Tarik ke arah sejajar garis berwarna hijau.
Kemudian kita gunakan tape measure tool untuk mengukur 2500 di sini, 2500. Oke, oh terlalu tinggi ya. Mungkin kita buat 2000 aja. 2000. 2000 ya. Untuk garis bantunya saja. Oke, saya rasa 2000 terlalu kecil juga karena kita akan membuat jenjang di sini. Mungkin kita tarik memperkirakan saja. Oke, oke segitu cukup. Kita gunakan line dari sini, tarik sampai line-nya di sini. Sudut ini juga tarik sampai ke sini. Oke. Nah, di sisi ini kita turunkan kurang kira-kira 250. Gunakan push pull, tarik ke bawah 250, enter. Yang ini juga kita tarik ke bawah 250. Oke. Sini ada garis mungkin yang nggak perlu, nanti bisa kita hapus saja di sini. Gunakan eraser. Oke. Kita kembali ke bagian depan teras kita. Ini tarik ke bawah, buat garis di sini. Ini buat garis juga. Oke, di sini juga dibuat garis. Nah, kemudian sisi ini kita tarik gunakan push pull sejauh 500. Ya, 500, enter. Udah coba lihat seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberi warna dari teras luar kita ini. Kita bisa menggunakan material. Di material ini ada kategori karpet atau tekstil yang punya motif tertentu. Mungkin ini kurang cocok untuk bagian luar. Kita bisa mencari kategori tile. Ini ada berbagai macam tile, ya. Boleh dipilih salah satu. Mungkin di sini saya pilih yang ini, warna ini. Ini boleh diberi. Oke. Kalau kurang cocok, boleh diganti dengan warna yang lain. Atau kalau seandainya tidak ada bagian tile ini yang cocok, mungkin bisa gunakan brick yang ini. Oke. Nah, masalah warna nanti tergantung Anda yang akan memilih lagi. Oke, selanjutnya kita akan memberi warna dinding dari rumah ini. Kita bisa gunakan color. Kita bisa bereksperimen warna yang cocok di sini. Contohnya ini, kalau seandainya nggak cocok, kita bisa ganti. Ya, terlalu norak, mungkin barangkali bisa diganti di sini. Oke. Warna teras ini kalau seandainya nggak cocok, nanti boleh diganti juga. Oke, dicari warna yang bagus atau yang lebih sepadan dengan warna dindingnya, biar kelihatan lebih menarik lagi.
Oke. Demikian seri tutorial ini, mungkin Anda bisa mengembangkannya lagi karena di sini masih ada beberapa bagian yang belum terselesaikan seperti penahan hujan di sisi sebelah ini dan sisi satunya lagi termasuk di belakang rumah. Anda bisa menambahkannya nanti atau Anda bisa mengkreasikan untuk menciptakan desain rumah yang lebih bagus lagi. Sampai di sini seri tutorial untuk mendesain rumah menggunakan Google SketchUp. Kita bertemu lagi dalam sesi mendesain interior, mendesain perabotan menggunakan Google SketchUp. Terima kasih sudah menonton rangkaian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.